Kalau misal biasanya waktu hari raya itu kan banyak di tepi jalan pertukaran uang baru. Nah itu juga. Nah kita yang memberi lebih uang kita dihitung dosanya enggak besar. Walaupun kita nggak tahu gitu itu. Iya. Mau Kira-kira dijawab. begitu bagaimana? Iya. Haram atau enggak gitu ya. Itu akadnya apa, Mbak? Kalau biasanya misal tukar uang 1 juta, kita punya uang 1 juta lebih lah, ditukar dengan uang baru gitu. Nah, yang pihak punya uang baru ya pasti kasih patokan lebih uang gitu, nggak sama 1 jutanya. Iya, ini kan persoalannya adalah jual beli uang ya. Kalau mau aman caranya adalah Mbak Naila niatkan di situ layanan jasa. Jadi Mbak Naila itu pengen nyangoni keponakan-ponakan ya, keponakan orang lain. Ya. Itu dengan cara memberi uang, khususnya ini kan bulan Ramadan. Nah, biasanya nanti harganya juga agak berbeda. Nah, saya melihatnya lebih kepada jasa. Kalau jasa enggak masalah. Jadi Mbak Nela misalnya nanti ke depan sana itu Jalan Pahlawan ya, atau kemudian di jalan mana gitu yang nawarin 1 juta atau per 100.000, mereka minta jasa. Jasa apa? Jasa nuker uang itu ke BI, ke bank gitu. Jadi yang kita hargai adalah jasa mereka nukerkan uang itu mereka per 10.000 atau per 100, karena mereka sendiri juga dibatasi. Di bank juga nggak boleh lebih dari sekian nominal, misalnya 10 juta entah berapa. Ya sudah, kalau begitu mereka misalnya 1 juta ya, begitu mereka kemudian mengambil jasa 50.000 ya dengan pecahan itu. Ya nggak apa-apa gitu. Jadi Pak atau Bu, mana ini 1 juta ya, ini jasa untuk Ibu menukarkan di bank karena antri lama 50. Sehingga kita tidak masuk di dalam jual beli yang masih agak tadi itu. Walaupun secara prinsip sebenarnya itu kan nilai uang sendiri yang dulu kalau kemudian kita mau memakai fikih yang kaku, akhirnya semuanya tidak boleh. Sebagaimana misalnya contoh yang kemarin saya contohkan, misalnya ini anggap saja ini uang berapa? Nggak kelihatan kan? Karena kecil, maka nggak tak kelihatan. Ini anggap aja uang 100.000. Oke, ini nolnya saya tambahkan. Ini nolnya saya tambahkan. Ini 100.000. Ya, Mbak Nela. Ini Mas Ardi mau ngasih Mbak Nela nanti mahar 100 juta ya. Jadi kumpulan 100.000 ini ditata dengan rapi di figura begitu. Nah, 100.000 ini nilainya kan 100.000. Padahal biaya cetak uang 100.000 itu bisa jadi hanya Rp1.000. Ya. Apa, Bu? Ya, ini ada nilai yang berbeda. Kalau kita pakai fikih ini ya, kita tidak boleh pakai uang ini. Ya, madhab yang tidak bolehkan uang ya. Karena dulu Nabi itu jual belinya seperti ini. Contoh, ini Mas Batangan ya, bukan Mas Ardi atau Mas Genta. Ini flash disk, tapi anggap saja ini batangan emas. Ya, di zaman Rasulullah itu yadun biadin. Ini emas ya, lalu ditukar dengan emas. Atau ini emas, lalu ini 2 kambing atau 2 unta. Terjadi pertukaran 2 unta dengan emas. Itu nilainya di situ. Jadi 2 kambing di masa Rasul misalnya, atau 2 kambing di masa kita sekarang, ini sebanding dengan batangan emas ini 1. Nah sekarang kita lihat uang ini 1 lembaran 100, biayanya hanya Rp1.000. Nilai antara Rp100.000 itu disamakan dengan biaya cetak yang hanya 1.000. Itu kan tidak boleh sebenarnya.
Siapa yang mengatakan bahwa ini uang 100.000, lalu sebenarnya biayanya hanya 1.000? Kan pemerintah yang ngasih nilai. Nah, sekarang kalau permainan lagi, permainan keuangan, kalau ini 100.000, ini anggap aja ini 100 dolar. Belum pernah megang ya dolar ya. Kasihan deh. Ya, ini 100 dolar. Nilainya berapa sekarang? Kalikan gampangnya 10.000. 100 kalikan 100 kalikan 10 juta ya. 10 juta ya. 10 juta ya. Itu biayanya tadi. Kalau ini 100 dolar, bisa jadi kan nilainya sama, uang cetaknya tadi. 100 dolar dengan 100 rupiah beda enggak? Sangat berbeda. Yang beda adalah nilainya. Kayak begini ini kita dimainkan terus oleh dolar. Jadi 100 dolarnya mereka itu menjadi uang yang harus dikalikan kita. 1 dolarnya kan 10.000. Jadi uang kita itu 10.000 itu hanya dihargai 1 dolar. Padahal biaya cetaknya hampir sama. Siapa yang ngasih nilai? Ya mereka. Nah sekarang utang kita 7.000 triliun. Itu hanya di angka. Ketika dolar itu masih di angka misalnya 8.000 per 1 dolar adalah 8.000. Utang kita bisa jadi hanya 4.000 triliun atau 5.000 triliun. Tapi begitu dolar naik menjadi 10 atau bahkan 13.000, maka hutang kita otomatis menjadi naik. Ini permainan angka, bukan permainan tadi itu, apalagi pinjam ini. Jadi saya agak curiga, negeri kita ini makin tercerabut keberkahannya karena kita terlarut di dalam persoalan hutang piutang yang masuk dalam kategori ribawi tadi. Jadi Mbak Nena, apa yang kemudian menjadi kesimpulan sementara ya, sudah anggap aja jenengan tukar jasa. Sama dengan analog seperti ini. Misalnya ini 1 truk nih. Ya, 1 truk. Kotorannya Mbak Astri. Kotoran hewannya maksudnya sapi. Ya, Mbak Astri itu punya ternak sapi. Ya, 1 tahun terkumpul nih 1 truk. Oke. Lalu siapa misalnya contohnya di sini yang kelihatan? Mbak Laila ya, Mbak Laila lalu punya kebun 1 hektar, dia butuh 1 truk pupuk kotoran hewan. Boleh enggak misalnya Mbak Lela langsung nembung begini, Mbak Astri, kotoran sapi jenengan 1 truk ini saya beli ya 5 juta. Boleh enggak kayak gitu? Enggak boleh. Kenapa? Kan untuk menyuburkan tanahnya Mbak Lela 1 hektar tadi. Dan ini sah kotorannya Mbak Astri, kotoran sapinya. Kan dia punya ternak tadi. Ternak ada 100 ternak, misalnya gitu ya, per tahun menghasilkan 1 truk kotoran sapi, kambing campur. Boleh enggak Mbak Laila ngomong sama Mbak Astri, Mbak Laila, Mbak Astri, kotoran sapi jenengan itu 1 truk saya beli 5 juta. Boleh enggak Mbak Naila? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Boleh ya. Nah, itu kan yang banyak dipraktekin di kita. Kita sebagai petani beli kotoran sapi, kotoran kambing kepada para peternak yang punya sapi atau kambing kan begitu. Nah, itu enggak boleh. Enggak boleh, enggak bolehnya kenapa? Karena kita beli kotoran, barang najis. Nah, cara yang aman adalah Mbak Lela misalnya tadi ngomong sama Mbak Astri. Mbak Astri, kotoran sapi jenengan yang 1 truk itu ya, jasa jenengan dan tenaga kerja buruh-buruh jenengan itu di kandang selama 1 tahun ngumpulin sapi, saya kasih jerih payah ujroh yakni 5 juta. Jadi yang dihargai adalah jerih payahnya ngumpulin kotoran tadi itu diganti dengan 5 juta layanan
jerih payahnya. Mbak Naila memberikan ganti kepayahan sama yang mau menukar uang di bank karena antri lama, ya per 1 juta jenengan kasih apresiasi layanan jasa 50.000. Itu jauh lebih memudahkan ya. Gitu ya Mbak Lela. Oke, ada lagi sebelum kita lanjutkan? Saya mau tanya Pak. Ya. Kalau misalkan cicilan motor itu gimana Pak? Misalkan harga kalau cashnya 20 juta. Kalau misalkan dicicil sampai setahun, 2 tahun, 5 tahun itu kelihatannya semakin murah. Tetapi setelah kita hitung-hitung ternyata kok hasilnya itu bahkan bisa sampai 40 juta misalkan ya Pak. Ini kalau cicilannya 5 tahun gitu. Apakah itu termasuk riba Pak? Iya. Kayak ada kategori madhab ya. Bahwa rentang waktu itu satu ulama membolehkan. Seperti mendringnya ibu-ibu kita di depan rumah, ada panci, priuk, dan lain-lain itu. Mbak, ini kalau ya jenengan ini priuknya, spraynya ini, ya kalau jenengan cash sekarang harganya 100.000. Tapi Mbak, kalau jenengan itu bayarnya sampai 5 kali, ya berarti jenengan nambahnya berapa tuh? Misalnya jadi 25, yang dicicil 5 kali. Jadi per cicilan 20.000 plus 5.000. Jadi 25 kali 5 nanti. Jadi selisihnya nanti ada 25.000 setelah 5 bulan. Nah ini ada yang membolehkan. Ada yang sama sekali tidak membolehkan. Pertambahan waktu ya harganya harus sama. Nah bagaimana mengambilnya kalau seperti mendring itu ya. Ya kalau itu relatif lebih memudahkan, enggak masalah karena ada tambahan waktu ya. Kalau mau ya ambil langsung cash saja gitu. Nah bagaimana dengan leasing? Yang menjadi leasing itu lebih rumitnya kenapa ya? Madhab ada yang membolehkan leasing itu ya, dengan cicilan nanti motor misalnya Mas Ardi tadi itu ngambil PCX gitu ya, PCS atau apa namanya NMAX itu harga 27 juta, tapi karena dicicil 3 tahun, lalu menjadi 35 bahkan 40 juta. Ada penambahan sekitar 13 juta kan gitu selama 5 tahun. Nah, yang menjadi dikritisi awal, begitu Mas Ardi itu sudah membayar 2 tahun dan ngadat, motornya tetap ditarik. Itu yang tidak manusiawi. Dan maka regulasi pemerintah, ini kan perspektifnya maka bukan hanya semacam perspektif hukum Islam sebenarnya. Karena ranahnya ini juga ranah hukum pidana atau ranah hukum yang lain. Dalam pengertian ketika sebenarnya Mas Ardi misalnya 2 tahun itu tidak mampu membayar, itu motor tidak boleh itu ditarik oleh debt collector. Sini karena sudah nggak ngadat ini, saya disuruh untuk ngambil. Itu tidak boleh. Karena debt collector itu pihak lain di luar Mas Ardi dengan pihak leasing yang awal. Jadi pihak leasing yang kemudian harus menuntaskan. Maka secara undang-undang, begitu motor Mas Ardi ditarik, itu bisa diundang-undangkan dan orang debt collector itu bisa dihukum karena mengambil haknya Mas Ardi. Gitu. Tapi ini kadang tidak dipahami oleh debt collector sekalipun dan bahkan oleh sang peminjam Mas Ardi sendiri itu ya sudah karena saya ngadat merasa bersalah didatengin preman 2, monggo jenengan ambil. Loh itu hanya jenengan tinggal dituntaskan dan sebenarnya lajurnya motor NMAX-nya tadi itu dilelang oleh pihak leasing. Hasil penjualan itu mestinya ya, misalnya NMAX tadi itu sudah jenengan cicil 2 tahun ya. Jenengan itu punya kewajiban 20 itu berarti 3 tahun itu sampai 40. Ternyata NMAX-nya itu dijual, maka selisih itu yang kemudian diambil sebenarnya dan dibayarkan. Ini yang praktek-praktek itu tidak secara fair terjalankan. Nah, saran saya adalah ya mendingan ambil di bank syariah. Lalu ambil mobil atau motor yang dikendaki. Kalau enggak, ambil bank konvensional melalui madhab bahwa bunga bank masih dalam ambang yang tidak apa mutu'ah. BRI kah, BNI kah, gitu. Dan lebih baik itu mengambil di bank negeri karena itu milik negara. Keuntungan dari bank negara
itu hasilnya untuk masyarakat. Dan tidak dipakai untuk makan, tapi untuk usaha. Misalnya NMAX-nya dipakai untuk gojekan di jalan ya. Bukan gojek, tapi gojekan di jalan, trek-trekan. Ya untuk kerja, gojek kah, nge-grab kah, gitu. Itu masih ulama sangat memaklumi daripada yang sangat kaku, udah utangnya ke bank swasta untuk makan, apalagi maaf, naudzubillah mengambil dari rentenir dipakai secara konsumsi. Ya, saran saya sekali lagi karena teman-teman itu belajar dengan kita yang dalam hal ini perbankan syariah. Saya mengajar perbankan syariah 10 tahun tapi masih kita mencari format, bahkan sampai sekarang boleh saya katakan dan katakan saja sama para pakar perbankan itu bahwa perbankan syariah pun sekarang ini belum pada taraf yang ideal. Karena masih ada jaminan, masih kalau kemudian tidak bisa bayar ya kerugian itu sepenuhnya tetap ditanggung oleh para penghutang kan, bukan oleh pihak bank, dan bank sama sekali nggak mau rugi dalam persoalan ini kan. Kecuali misalnya ada qardun hasanah yang menjadi talangan bagi orang-orang miskin, itu kan pemberian ya, bukan menjadi satu untuk proses murabaham dan lain sebagainya. Nanti kapan-kapan kita bahas. Kira-kira begitu ya Mas Adi ya. Lebih amannya ambil ke bank gitu, ya dengan skema-skema yang aman lah. Tapi secara umum kalau saya sih lebih menghindari leasing kalau nggak emergensi sekali. Lebih aman dan lebih nyaman ya. Baik. Oke. Nah, kalau kita bisa melihat dalam persoalan riba ini, saya tambahkan sedikit, mungkin 5 menit lagi. Selesai biar kita agak ada tambahan ya. Riba itu sesungguhnya menjerat kepada kita karena ayat-ayat tentang riba itu menolak bahwa pinjaman riba itu seolah-olah menolong. Jadi tidak, riba itu tidak menolong. Ya. Itu riba itu menyakiti. Lalu yang kedua, Allah itu ingin memberikan balasan pada orang-orang yang memberikan apa tadi itu, memakan barang-barang riba. Maka karena kezaliman orang-orang termasuk orang Yahudi ya dalam konteks turunnya ayat tentang riba ini, ya diharamkan bagi mereka apa yang kemudian sesungguhnya dihalalkan bagi mereka, dan karena kemudian banyak mereka itu orang-orang Yahudi yang memakan riba padahal sesungguhnya mereka telah dilarang, dan memakan ini tentu riba adalah jalan yang batil. Jadi kalau kita bisa melihat kenapa riba itu diharamkan, karena juga berkaitan dengan lipatan tadi, lipat ganda. Sehingga para ahli tafsir itu berpandangan pengambilan bunga dengan tingkat yang tinggi itu fenomena yang dipraktekkan di masa itu. Bagaimana kemudian Allah melarang orang-orang yang beriman ya memakan barang yang riba at'afam mudha'afah. Wa halallahu bai'a wa harramar riba ya. At'afam mudha'afah itu berkaitan dengan supaya kita lebih mendekatkan diri dengan takwa dengan cara yang halal ya, dan yang terakhir tentu Allah ingin bentuk apapun dari pinjaman itu tidak ada penambahan yang mencekik ya. Ayat yang terakhir itu misalnya di Al-Baqarah disebutkan orang-orang yang beriman yang bertakwa ya kepada Allah, maka dia meninggalkan hal-hal yang sia-sia termasuk riba tadi itu. Ya, maka jika mengerjakan riba, maka Allah itu akan menjadi musuh bagi kita karena sesungguhnya Allah telah menghalalkan jalan yang halal yaitu jual beli. Ya, itu kira-kira persoalan di apa persoalan riba. Nah, dalam konteks keindonesiaan kalau boleh saya tambahkan sedikit ya supaya lebih jelas, saya clearkan dengan di fatwa MUI ya. Jadi di fatwa MUI, teman-teman, kita lihat Mas Ardi dan teman-teman, fatwa MUI nomor 124 tentang bunga, ya Muhammad Zahrah juga, Imam Nawawi juga dalam kitab Al-Majmu', Wahbah Az-Zuhaili juga, Majelis Tarjih Muhammadiyah juga memutuskan bahwa kedua hukum bunga, praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba, ya, terus praktek pembungaan adalah haram baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal. Ketiga, bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional untuk wilayah yang sudah di kantor lembaga keuangan syariah yang mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan pada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada di kantor lembaga keuangan melakukan kegiatan transaksi. Jadi
kesimpulan dari beberapa itu yang kalau boleh saya katakan, saya simpulkan aja, itu para ulama di dalam hal bunga bank atau di dalam hal bagi hasil pada sisi perbankan itu ada ragam hukum. Ya, misalnya Majelis Tarjih 68 itu bunga bank yang diberikan oleh bank negara kepada nasabah dan sebaliknya termasuk syubhat. Jadi kalau syubhat ya apa? Ya kalau bisa dihindari. Maka Dewan Tarjih itu dari pemahaman ini kita memahaminya ya ambil kalau untuk usaha ambil di bank yang konvensional itu kalau terpaksa di konvensional untuk dagang. Nah, itu masih syubhat. Kalau di bank syariah jelas kehalalannya gitu ya, yang didasarkan dari surah Ar-Rum misalnya ataupun hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang persoalan-persoalan tadi riba dan persoalan bunga. Nah, seperti juga misalnya pada kaitan kondisi sekarang ini kita memang banyak apa yang dimaksud dengan had darurah. Karena ad-darurah tubihul mahdurat. Karena juga al-hajah karena zalu manzilatat darurah amatan atau khasatan. Jadi kebutuhan itu bisa menempati hal yang darurah baik secara umum atau khusus. Misalnya ketika jenengan itu harus mengambil motor sebagai sebuah kewajiban ya untuk mengambil kebutuhan jasa hidup atau pada sisi yang lain ya Allah menghendaki jenengan untuk kemudian tetap tidak mengambil bunga bank, ya itu berarti itu yang terbaik. Tapi secara tidak langsung, ya ketika kemudian dengan kita semua ingin di dalam hal ini selamat dari riba, ya hindari itu. Hindari. Yang sangat jelas syarih riba itu rentenir. Kalau perbankan, NU sendiri sampai sekarang ya Bahsul Masal belum mengharamkan dengan sangat tegas terhadap bunga bank. Ya, bunga karena bunga ya. Tapi kalau bank syariah itu kan lain dengan akad melalui beragam akad, apakah merubah bagi hasil dan sebagainya. Apalagi nanti di bahasan terakhir kita membahas tentang wakaf. Jadi wakaf itu mau tidak mau juga harus diurus oleh perbankan syariah. Jadi bagi hasil itu nanti yang diberikan dalam rupa wakaf, dia setelah dikelola oleh pihak perbankan syariah melalui skema-skema pembiayaan atau yang kemudian diberikan kepada mudharib ya atau yang memiliki modal atau yang kemudian mengambil modal dari perbankan syariah. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita bisa melihat dalam konteks ini, saya sitirkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Samurah bin Jundab, ya, bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mensabdakan, beliau bermimpi telah datang dua orang membawa beliau ke tanah suci. Dalam perjalanan itu, ya sampailah ke suatu sungai darah di mana di dalamnya berdiri laki-laki. Di pinggir sungai itu berdiri laki-laki dengan batu di tangannya. Laki-laki di tengah sungai itu juga berusaha untuk keluar tetapi tidak bisa di pinggir sungai tadi, lalu melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tanah asal. Artinya apa? Siapakah itu? Aku diberitahu bahwa laki-laki itu di tengah sungai adalah orang-orang yang memakan riba. Jadi mereka ibarat orang yang kemudian tadi di pinggir sungai yang kemudian melempari mulutnya dengan batu dan memaksanya kembali ke tempat asal. Dan juga hadis lain misalnya Rasulullah ya sangat mengutuk atau tidak mensukai orang-orang yang menerima riba dan orang yang membayar dan mencatatnya dan juga saksi. Mereka itu semuanya sama. Nah, artinya apa? Kita tidak berani mengatakan secara sorry ya tentang persoalan riba ini karena di Muktamar Lembaga Riset Islam Al-Azhar Kairo tahun 60-an itu juga dihadiri oleh 35 negara bahwa bunga dan semua jenis pinjaman hukumnya itu memang diberikan hukum riba. Tapi kemudian di Robita al-Islami juga bunga bank yang berlaku dalam perbankan konvensional itu juga dihukumi riba. Ini di tahun 1406 Hijriah ya. Juga OKI memberikan satu bentuk keputusan tambahan bunga atas hutang yang telah jatuh tempo bagi orang berhutang tidak mampu membayarnya dan sebagai bulan atas penundaan itu
maka bunga interest atas pinjaman yang ditetapkan itu ya di awal perjanjian, kedua bentuk ini adalah riba yang diharamkan. Prinsipnya apa, teman-teman sekalian? Ya hindari riba, ya hindari riba gitu aja. Jadi kalau nikah mendingan sederhana dan tidak usah pakai dana talangan, gitu ya Mas Genta ya. Daripada talangan, ternyata talangannya dari rentenir, waduh, nanti sampai anak keturunan itu malah menjadi rentetan berkepanjangan karena tidak mampu membayar dan apalagi bunganya di rentenir itu pasti tinggi. Nah, terpaksanya memang teman-teman pinjam ya. Kalau saya secara pribadi dari beragam hukum tadi itu ada yang membolehkan, ada yang tidak, ada yang menghukumi syubhat. Dan memang secara hukum ya begitu, tinggal sesuai kebutuhan dan keyakinan masing-masing. Kalau saya mendingan pinjam di perbankan syariah dengan akad-akad yang itu sudah dikontrol, ditashih oleh Dewan Syariah, yang Dewan Syariah juga oleh para kiai, para ulama di bidangnya, dan itu tentu menuju penyempurnaan di dalam kelengkapan secara syar'i. Memang kalau mau dilihat secara totali syariah ya masih sulit. Tapi saya setuju dengan Prof. Profik misalnya, kalaupun tidak bisa diperoleh semua ya jangan ditinggalkan. Mentang-mentang bank syariah itu tidak sempurna, lalu dia ditinggalkan, ya jangan. Karena bank syariah ini lebih menjadi jalan tengah di antara merebaknya perbankan termasuk bank konvensional, tapi pun di sisi yang lain ketika banyak para jamaah yang bertanya, Ustadz, gimana dengan suami saya, gimana dengan adik saya yang bekerja di bank konvensional, apakah itu bolehlah saya sebutkan ya, misalnya Mandiri atau misalnya bank BNI ya, ataupun bank-bank konvensional lainnya negeri ya sebenarnya belum dihukumi haram karena tidak ada apa. Jadi kalau begitu teman-teman sekalian, kita nanti akan membahas berbagai akad-akad yang dipakai di dalam jual beli, termasuk di dalam persoalan muamalah transaksi yang kontemporer. Insya Allah ya. Baik, saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan siang ini. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Kalau ada pertanyaan disimpan dulu, nanti insya Allah kita lanjut ya 2 minggu lagi. Minggu depan bahasannya tentang jual beli, insya Allah nanti saya editkan ya bahan materinya, dan nanti yang belum cukup jelas di wilayah riba ini dan juga di wilayah jual beli yang lain nanti bisa kita tambahkan ya. Jadi disitulah kenapa kemudian teman-teman yang sekali lagi yang mau beli ini beli aja di toko-toko, bikin muamalah ya, untuk buku pedoman gitu. Yang terpaksa di toko ndak ada ya, nanti WA saya, nanti saya pesankan, bukan saya kirim. Saya baru bisa membantu untuk membelikan, bukan membeli. Untuk itu ya. Jadi itu kira-kira teman-teman sekalian. Saya kira cukup dulu ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan ke depan. Dampak dari ini tentu riba menjadi hal yang sangat luar biasa. Dan secara praktek sesungguhnya ya tinggal kita saja. Apakah mau dengan keras begitu, atau kemudian moderat, atau dengan cara yang sangat liberal. Apapun pinjaman selama itu tidak menjerat ya, ya itu boleh-boleh saja. Nah itu bisa juga sih pakai begitu. Toh fungsional, tidak untuk huru-hara dan lain sebagainya. Misalnya begitu. Tapi kalau agak moderat ya tadi secara hukum ada yang kemudian bunganya ini agak besar, jadi dihindari. Cari yang pakai akad-akad yang dibenarkan oleh syariah dan itu kemudian di bawah naungan lembaga keuangan yang terkontrol oleh OJK ataupun kemudian pemerintah ya dalam hal ini juga oleh pihak Dewan Syariah. BSI, Bank Syariah Indonesia, itu ternyata saya juga baru tahu karena Maret kemarin baru di launching. Bank Syariah Indonesia
itu gabungan dari BSM dan bank yang lain itu milik pemerintah tapi kemudian berbasis syariah. Saya kok lebih cenderung ke sana sehingga keuntungan dari bank syariah ini dengan akad yang tepat dialurkan untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Baik, demikian teman-teman sekalian. Sudah lemes ya. Suaranya dari pagi. Jadi kalau Senin itu memang 4 itu ngelumpuk semua di hari Senin. Dari jam 7 hingga jam 3 sore. Ya Alhamdulillah. Jadi lainnya bisa rekreasi. Pandemi rekreasi. Kalau Senin sampai teklak-tekluk gini. Ya kayak Mbak Astri ini. Sudah terlalu berat ya menyanggah kepalanya. Ya Mbak Astri ya. Ini foto atau asli nih Mbak Astri? Oh ya asli kayaknya ya. Oke. Baik. Terima kasih Mas Genta. Mbak Sri Maimuna. Oke, Mas Saifuddin, Mas Ibrahim, Mas Bukhari yang cukup nampak di dalam fotonya ya dan lain-lainnya. Terima kasih sekali. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.